Hampir 3 bulan panitia khusus hak angket Senturi bekerja. Dan di luar dugaan sejumlah partai yang berkoalisi dengan Demokrat ikut menyatakan pemberian dana talangan melanggar aturan. Sedangkan dalam hal merger dan aliran dana, seluruh fraksi sepakat ada pelanggaran. Tugas panitia khusus hak angket Senturi hampir rampung. Setelah menyampaikan kesimpulan akhir dan menyelidiki aliran dana di 5 kota, Pansus membentuk tim kecil atau teknis. Tim yang terdiri dari 15 orang ini bekerja selama 4 hari untuk menyusun laporan akhir Pansus. Laporan akhir nantinya akan dibawa ke rapat paripurna yang akan menghasilkan pendapat akhir. Sejauh ini seluruh fraksi di Pansus telah menyampaikan kesimpulan sementara perihal proses merger hingga aliran dana Bank Senturi. Terjadi kejutan saat fraksi menyampaikan kesimpulan awal. Dari 9 fraksi, hanya Demokrat dan PKB yang menyatakan pemberian dana talangan kepada Bank Senturi sudah tepat. 7 fraksi lainnya, termasuk partai koalisi, menilai ada pelanggaran. Sementara dalam hal proses merger 3 bank menjadi Senturi serta aliran dana, seluruh fraksi menyatakan ada penyimpangan. Tim kecil juga melibatkan tim ahli untuk menganalisis seluruh hasil kerja Pansus. Dalam pendapat akhir nanti, 5 fraksi, yakni PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, Hanura, memastikan akan menyebut nama orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus dana talangan Bank Senturi. Tim TV One mengabarkan. Ya, memang sejumlah anggota Pansus yang tergabung dalam tim 9 sudah melakukan roadshow begitu Grace ke tokoh-tokoh nasional dan salah satunya petinggi partai. Yang dikunjungi adalah pendiri dari Partai Amanat Nasional Bapak Amin Rais, dan kita akan berdialog langsung dengan Bapak Amin Rais yang saat ini berada di kediaman beliau. Nanti juga kita akan mengajak berbincang para anggota dewan yang tergabung dalam panitia khusus atau Pansus hak angket Bank Senturi. Tapi kita akan berbincang dengan Pak Amin dulu. Selamat sore Pak Amin. Selamat sore Mbak Grace. Iya, Pak Amin tadi sudah dikunjungi dengan panitia 9 dan kita konfirmasi Bapak mendukung kinerja atau kerja dari Pansus begitu Bapak ya? Persis Mbak, ya, saya mendukung sepenuhnya. Termasuk sampai kalau perlu menyebutkan nama orang yang bertanggung jawab begitu Pak Amin? Menurut saya bukan saja kalau perlu, saya kira seharusnya memang disebut nama-nama itu, karena ketika dipanggil sebagai saksi itu mereka punya nama, mereka punya jabatan, mereka punya tanggung jawab. Kalau kemudian kesimpulannya tidak ada nama, hanya lembaganya, itu bisa menimbulkan misteri dan membuat tumpul kesimpulan Pansus itu. Jadi menyebut nama itu sesuatu yang harus, dan apa susahnya? Ya, tapi kan Pak Amin, kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari Pak Taufik Kemas bahwa penyebutan nama sebaiknya jangan dikeluarkan lah, biar itu tugasnya aparat kepolisian begitu Pak Amin. Itu bagaimana pendapatnya Pak Amin? Tetapi kalau sesuatu masalah yang demikian besar menyangkut keuangan rakyat dan bangsa dan negara yang demikian menggoncangkan rakyat, kemudian tiba-tiba Pansus sebagai tumpuan harapan rakyat harus melakukan katakanlah sesuatu yang misterius, kemudian samar-samar, membingungkan, itu menurut saya Pansus kasihan ya. Jadi apa salahnya Pak Yudhoyono mengatakan harus dibuka seterang-terangnya, saya kira masih konsisten. Jadi kita juga harus men-follow up dengan konsisten pula. Dan menurut saya Mas, kalau sesuatu dibuka seperti apa adanya, kejujuran dipegang dengan sungguh-sungguh, itu sama-sama baiknya. Baik buat pemesan skandal yang menggemparkan itu, baik buat penegak hukum, baik buat pemerintah, baik buat DPR. Ya. Begitu, apakah ini artinya PAN begitu adalah mitra koalisi dari Demokrat dan pemerintahan Bapak SBY tentunya. Dengan Anda berani mengatakan tentunya ini akan didengar perintah dari Pak Amin Rais oleh kader-kadernya yang ada di Pansus. Apakah ini tidak berarti semacam membahayakan mitra koalisi Anda, Pak Amin? Saya tidak pernah mengajarkan ke teman-teman partai saya atau kepada siapapun untuk hanya berpikir jangka pendek, mengorbankan jangka panjang.
apalagi ini sesuatu yang sudah demikian jelas, tidak boleh kita melakukan semacam pembohongan dan lain-lain. Tapi Kalau kenapa saya masih baru sekarang begitu Pak Amin? Sebelumnya sepertinya PAN lebih memihak kepada koalisi begitu, mengambil posisi aman. Saya kira kalau Anda perhatikan dalam pendapat awal sudah demikian terang benderang, jadi jangan dikacaukan, Mbak. Kemudian saya minta adalah bahwa yang sudah awal dikatakan itu justru masih diperpanjang, dipertegas lagi, jangan malah mengempes, jangan. Saya kira awal sudah bagus, tengahnya bagus, penutupnya juga harus lebih bagus lagi. Oke, kita sudah tersambung ini Pak Amin di gedung MPR DPR. Ada rekan kami Rahma Sarita yang juga bersama dengan anggota Pansus. Rahma, Anda bersama siapa? Ya, Grace dan Divi serta Pak Amin Rais saat ini di gedung DPR. Saya sudah bersama dua anggota Pansus yang pasti ini paling sibuk ini, Bang Susetio, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dan juga ini Bang Ruhut ini sudah setiap hari saja pasti ada di televisi ini. Selamat sore Rahma, selamat sore penonton setia TV One, selamat sore Pak Amin Rais. Iya, saya mungkin langsung dialog dari sini ya. Saya ke Mas Bambang saja. Mas Bambang kan ini dari Golkar pastinya semakin gencar ini. Menjelang pandangan akhir fraksi semakin gencar ini lobby-lobby manuver dan negosiasi begitu. Benar begitu, Mas Bambang? Saya kira salah. Golkar tidak dalam posisi melobi atau bernegosiasi. Maksudnya di lobby? Ya, saya kira kalau soal lobby ada yang di lobby itu wajar-wajar. Saya justru tidak wajar kalau tidak ada yang melobi. Dalam proses politik itu lobby biasa-biasa saja. Hanya yang terpenting adalah lobby itu efektif atau tidak, merubah pandangan atau tidak. Yang pasti Partai Golkar sampai saat ini tidak akan merubah pandangannya, tetap akan menyampaikan bahwa ada kekeliruan, ada pelanggaran hukum dalam proses penyelamatan Bank Senturi. Kemudian juga kita akan menyampaikan beberapa nama yang paling bertanggung jawab dalam hal penyelamatan Bank Senturi itu. Menyebut nama ya pastinya. Bisa dipastikan seperti itu. Iya, Bang Ruhut, bagaimana Bang Ruhut? Ini menyebut nama Partai Golkar dan tampaknya dalam rapat tim kecil ya? Iya, Demokrat bagaimana? Menyebut nama atau tidak? Jadi kami sangat menghormati etika kita di dalam politik. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam berpolitik, saya kembali mengajak semua sahabat-sahabat Pansus. Ingat tugas kita penyelidikan. Jadi kalau penyelidikan saya rasa kurang elok, kalau orang Medan bilang kurang cantik menyebut nama, karena kita tidak punya wewenang untuk itu. Karena menyebut nama itu manakala seseorang setelah di dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK dijadikan tersangka, baru menyebut nama. Iya, begitu Pak Amin Rais, kan ini belum dijadikan tersangka dalam proses hukum, Pak Amin. Ini bukan proses hukum, ini adalah proses politik di DPR yang memerlukan keterang-benderangan. Saya khawatir, Mbak, kalau yang disebut hanya lembaga, misalnya otoritas BI, otoritas Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan, otoritas ini dan itu kemudian akan menimbulkan kabut misteri, tidak pinpoint, ya tidak langsung kepada masalah itu. Dan karena itu saya hanya ingin mengatakan di sini antara manfaat mudarat itu, ya. Jadi kalau tidak menyebut nama sama sekali, hanya menyebut lembaga itu isinya banyak sekali, ada deputi sekian jumlahnya, ada direktur, ada kepala dan lain-lain. Ya, jadi menurut saya apa salahnya disebut nama, adapun nanti ya baik, kita meminta pada Presiden supaya ada 4 macam sanksi dalam kehidupan ini. Nah, yang sanksi yang dipegang Presiden itu sanksi administratif. Kalau sanksi hukum itu ranah hukum. Kalau sanksi sosial dan moral, mereka sudah mendapatkan sanksi moral dan sosial itu. Baik. Dengan gambar-gambar beliau itu diberikan semacam taring Dracula, itu sudah berlebihan. Jadi itu sudah mendapatkan sanksi moral dan sosial. Jadi yang perlu dalam politik ini saya kira ya political administration ya. Baik, Jadi itu yang saya usulkan. Dan kalau kita ingin keterbukaan, memang ya dibuka saja nama-nama itu, toh nanti masih ada follow up lagi, karena keputusan terakhir bukan pada Pansus, tapi kalau administrasi itu pada Presiden, kemudian kalau ranah hukum tentu juga mereka yang berwenang menangani itu. Baik Pak Amin, saat ini sudah bergabung juga Bapak Akbar Faisal dari Hanura, selamat sore. Selamat sore Pak Amin. Ya, ya Pak Akbar, bagaimana dari Hanura, apakah juga ada perubahan pandangan? Dari pandangan awal? Saya rasa sebenarnya tidak ada alasan untuk berubah ya. Ya. Jadi kan sempat ada pertanyaan, kita masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan awal
pada sekitar 2-3 minggu yang lalu. Nah, data-data dan dokumen-dokumen atau hasil investigasi ke lapangan yang baru kita lakukan itu tidak ada petunjuk yang cukup signifikan untuk mengubah pandangan awal itu. Ya, dan yang paling menjadi perhatian apakah akan menyebut nama? Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak menyebut nama, karena ini soal bagaimana kita menjaga sistem pertatan negara kita yang baik. Kita tidak bisa lagi selalu berada di wilayah abu-abu untuk kemudian menafikan substansi itu sendiri gitu. Iya, baik. Mas Bambang, nampaknya mengapa menurut Anda ada beberapa fraksi yang mengatakan tidak perlu menyebut nama. Bahkan PDIP, maksud saya Taufik Kemas ya, mengatakan juga tidak perlu menyebut nama. Ya, saya kira PDIP adalah, kalau kita PDIP jangan dengar Taufik Kemasnya, itu Megawati ketua umumnya. Jadi saya kira penting menyebut nama, karena kita tidak ingin juga kalau kita menyebut lembaga, maka nanti yang dipersalahkan adalah bukan orang-orang yang tepat yang melakukan dosa itu. Justru ya sih yang kita khawatirkan adalah orang yang tidak berdosa nanti terkait di sana. Ya. Jadi penting bagi kita menyebut nama, karena itulah tugas pansus, bagaimana pengambil kebijakan itu tidak tepat. Nah, siapa pengambil kebijakan, siapa penanggung jawabnya? Meskipun belum proses hukum ya? Ya, saya kira nanti pansus ini kan proses politik. Nama-nama ini kita rekomendasikan untuk diteruskan, ditindaklanjuti secara hukum kepada, kalau dia terindikasi korupsi, maka PPATK KPK yang menyelesaikan. Kalau itu pidana umum, nanti kepolisian. Iya, baik Bang Ruhut. Mengapa sih Demokrat tampaknya khawatir begitu sebut nama, bukannya presidennya menginginkan dibuka terang benderang? Ini kalau nggak disebut nama kan jadi nggak terang benderang, ini kan nggak jelas. Jadi begini, ya, tapi tahan dulu Bang Ruhut. Kita harus break, pemirsa. Kami akan kembali saat lagi. Ya, jelang rekomendasi akhir pansus memang kita melihat adanya tarik-menarik yang sangat kuat dari berbagai fraksi, karena ini terkait dengan hasil akhir dari pansus, apakah akan menyebut nama atau tidak, dan tentunya untuk menentukan apa rekomendasi akhir dari pansus. Dan memang kalau kita lihat bagaimana tim 9 akhirnya mengunjungi sejumlah tokoh-tokoh penting ataupun tokoh-tokoh partai, salah satunya untuk mendapatkan dukungan dari mereka, apakah akan menyebut nama tersebut atau tidak. Dan untuk mendapatkan gambaran ini, di mana posisi masing-masing partai, kita kembali melanjutkan perbincangan Rahma dengan sejumlah anggota pansus yang tadi berlangsung sangat meriah dan hangat di sana. Silakan Rahma. Iya, benar sekali Grace, bahkan sekarang ini semakin hangat saja. Ini banyak tadi selama break terus berdiskusi, dan ada supporter nih yang juga berkumpul di sini begitu. Saya langsung melanjutkan ini diskusi menjelang rekomendasi atau kesimpulan akhir. Pertanyaan besarnya, adakah fraksi-fraksi yang kemudian entah masuk angin atau apa merubah pandangannya, tidak konsisten. Kalau di pandangan awal 7-2 skornya, apakah ini akan berubah? Ya, saya kira partai-partai atau fraksi-fraksi lebih takut dibilang disambitin telur busuk besok tanggal 2 daripada berkhianat pada koalisi, saya kira. Ya. Begitu. Jadi tidak ada perubahan. Saya yakin dan saya percaya 72 akan tetap bertahan hingga paripurna nanti. Iya. Menurut Anda, Bang Ruhut, skornya akan tetap 72 atau ada begitu pede atau optimis? PD nanti di Partai Demokrat katanya kan. Begitu optimis akan berubah karena lobby-lobby atau apa? Jadi aku hanya mau bilang, Bambang ya, Akbar, aku nggak boleh ngomong itu. Nggak boleh ngomong itu karena kita hormati di Golkar ada Pak Ical, di Hanura ada Pak Wiranto. Kita ini kan cuma pemain lapangannya aja, karena itu kita tunggu. Tapi tolong jangan bilang masuk angin ya. Mereka sahabat kita, mau oposisi sahabat, begitu juga koalisi. Kita tunggu saja, bersabarlah. Tetap optimis ya? Oh, kita optimis tidak karena itu akan bersabar. Berubah begitu? Oh enggak, mereka tahu betul bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi udahlah, nggak usah khawatir. Baik, singkat saja Bang Akbar. Kalau menurut saya Pak Ruhut dan kawan-kawan keliru menerjemahkan sebuah skenario atau strategi komunikasi. Dengan kepanikan yang dipertunjukkan seperti ini, semakin membuat orang mengatakan, oh memang ada sesuatu yang dilindungi di sini. Iya. Menurut saya seharusnya wise saja. Mengapa Anda mengatakan panik? Dengan gaya Pak Ruhut seperti ini kelihatan orang panik kan gitu. Nah, sekarang saya boleh potong. Yang panik ini berdua dengan tim inisiator 9. Bayangkan udah ada pansus masih keliling-keliling cari dukungan. Itu yang namanya panik. Oh enggak, kita enggak. Kalau aku kan tenang-tenang aja. Nyatanya tadi datang ke yang kita hormati Pak Amin Rais, kemarin Pak Wiranto, kemarin kemana-mana. Itu yang namanya kami panik, kawan. Itu selamat panik sebagai ya. tokoh-tokoh bangsa, kita menyampaikan hasil pansus. Itu kan, kita tidak datang ke partai-partai
yang katanya koalisi untuk kemudian meminta sekaligus mengancam juga. Itu jauh lebih tidak terhormat. Gitu. Ya, dukung apa bagai Ya, saya kira tadi bagus, suara rakyat suara Tuhan, tapi suara Golkar suara rakyat, itu yang paling benar. Golkar suara rakyat, itu yang paling benar. Dulu pemirsa, kami segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Kabar Petang, masih membahas tentang menjelang kesimpulan akhir pansus, apakah sama dengan pansus-pansus sebelumnya yang tidak jelas begitu ya juntrungannya. Saya ke Mas Bambang, tadi Anda mengatakan Golkar akan tetap dengan kesimpulan awal seperti pandangan awal dan juga akan menyebut nama begitu. Ini siapa nama yang akan disebut dan sebagai apa? Sebagai orang yang bertanggung jawab, orang yang bersalah atau apa? Ya, kalau ada yang paling bertanggung jawab, Golkar mengatakan KSSK yang paling bertanggung jawab. KSSK itu terdiri dari ketua, yaitu mantan Menteri Keuangan, kemudian juga anggota KSSK, mantan Gubernur Bank Indonesia, kemudian sekretaris KSSK, yaitu Raden Pardede, dan tidak untuk kemungkinan juga terindikasi ketua UKP 3R, Mas Ilham Simanjuntak, itu kan sudah sebut. Dan Wapres juga. Ya, saya kira mantan Gubernur Bank Indonesia kan Wapres. Ya. Baik, Bang Ruhut, ini tampaknya akan disebut sebuah nama-nama seperti itu. Bang Ruhut, komentarnya? Kan semua mendengarkan. Ada nggak nyebut nama yang dua pertama? Enggak kan? Cuma jabatannya. Giliran Pak Marsilam, giliran Raden Pardede disebut. Itulah artinya nggak stabil kawan ini. Benar maunya begitu ya, stabil dong. Ini soal kecerdasan menangkap apa yang diungkap. Ya. Yang ditanya nama yang kan kita bukan katakan jabatan. adalah Rahman nanya, penonton ditanya apa? Nama bukan jabatan. Oke Bang, silakan ayo. Ya. Saya kira sudah jelas ya, sudah jelas. Ya. Tepuk, iya mantap bos. Itulah. Mas Bambang, mengapa sih sepertinya banyak kemudian berpandangan jangan-jangan memang ini sasaran tembak gitu, dua nama itu memang sudah tidak, sengaja. fakta-fakta yang kita temukan di lapangan justru memang dialah penanggung jawab tertinggi atas berbagai kekeliruan atau pelanggaran hukum yang terjadi. Ya, sebagai ketua KSSK dia telah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran perbankan dan terindikasi adanya kerugian negara. Baik, ya. Baik. Kalau menurut Hanura bagaimana? Apakah juga seperti itu? Oh iya, jadi kalau Hanura itu kan begini, kita itu sejak awal tidak pernah bicara target. Kita bicara tentang sebuah proses. Bahwa kemudian dalam proses itu kita temukan pelanggaran, maka harus mendapat hukuman. Kemudian ternyata di ujungnya nantinya itu tiba di orang-orang berkuasa, katakanlah sebagai presiden, wakil presiden segala macam, itu adalah apa Presiden namanya? disebut tuh, Bang Ruhut. Enggak, misalnya gitu kan. Enggak, saya ingin mengatakan gini, hakikat hak angket itu adalah pemeriksaan terhadap lembaga kepresidenan loh. Jadi jangan sampai kita membuat ini menjadi sesuatu yang berlebihan, enggak. DPR ini adalah lembaga negara. Hakikat hak angket itu adalah pemeriksaan terhadap lembaga kepresidenan. Sebenarnya hak angket itu tidak mengurusi ketua LPS, itu cukup dengan RDP. Ya. Dan hal seperti ini kan tidak dimengerti oleh seperti Pak Ruhut gitu loh. Tidak perlu ada yang bertanggung jawab ini dari kebijakan pemerintah seperti bailout ini. Enggak, aku lihat yang dua ini aku ketawa, aku mau nyanyi aja lah. Ya. Nanti deh kesempatannya Bukan, maaf aja. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Sekarang siapa? Maksudnya dia mau Kaitan dengan mau bertanggung ledek jawab. apa, lidah tak Ini yang bertulang. bertanggung jawab toh. Itu yang dibilang Pak JK itu. Tantular dan keluarga. Siapa lagi? Yaitu yang sudah buron kedua Ya, memang itu keinginannya Kan Demokrat, itu. hanya mengalihkan kepada orang-orang di bawah. Kalau bicara Ya fakta kan, hukum, aku kan tidak fakta. pernah mau mengatakan atau tidak pernah mau mengakui bahwa yang terlibat sebenarnya adalah level-level puncak. Dia selalu menyalahkan orang-orang kecil, orang seperti inilah. Tapi Sekarang gini deh, dari tadi mau sebut nama, nyatanya enggak. Udah gitu aja. Tidak sebut nama. Dari tadi bilang jabatan, udahlah. Soal kecerdasan aja, Lama-lama saya kira. kalian ku bikin pakai rok kayak si Rahma. Kalau begini terus, enggak jantan. Saya kira dong, yang pakai jantan rok dong. berkunci dan beranting yang lebih baca pakai rok. ya mungkin kita nanti ke lebih masalah pribadi. Tapi begini, kalau Anda, yang saya tidak mengerti Bang Ruhut, mengapa Anda mengatakan yang bertanggung jawab adalah Robert Tantular yang sudah jelas-jelas di penjara. Kalau Robert Tantular orangnya nggak perlu ada pansus kan? Ya sudah jelas kan proses hukumnya. Karena itu aku bilang, yang kepingin ada pansus siapa sih? Tapi setelah berjalan, ini terjadi rumor, kami difitnah, terjadi pembunuhan karakter. Loh, Anda ikut Karena menandatangani hak itu- angket kok? Ya itulah, kami ikut supaya buka terang benderang. Terang benderangnya udah jelas aliran Terus dana. apa maksudnya tanda tangannya? Enggak, aliran dananya sekarang udah terang benderang. Tidak ada ke Partai Demokrat, tidak ada kepada tim sukses, Nah, tidak ada kepada kami, terang benderang kan? seperti skenario seperti inilah yang ini selalu terang dikembangkan. benderang. Jadi mereka sedangkan mengatakan, selama difitnah. Kabar aliran berulang kali saya katakan bahwa ini pemeriksaan pansus ini ada 4 tahapan.
merger akuisisi, PJP, bailout, kemudian aliran dana. 1 sampai 3 itu sudah selesai kita periksa, meskipun sebenarnya menurut saya belum. Karena kenapa? Sejak dari awal Hanura mengatakan sudah cukup alasan untuk meminta keterangan dan penjelasan presiden, dan itu biasa saja. Ya. Kan kemudian aliran dana mengatakan belum ditemukan apa-apa. Harap diingat, kepala PPATK mengatakan untuk mengungkap aliran dana sampai pada layer ke-7 itu membutuhkan waktu 7-8 tahun. Kami bekerja yang mengusut aliran dana ini baru sekitar 3 minggu. Satu, yang kedua adalah anggota DPR itu tidak punya license untuk melakukan audit investigasi aliran dana. Kita melakukan pada proses politiknya. Baik. Nah, inilah Demokrat selalu mengalihkan ke situ bahwa tidak ditemukan apa-apa. Dua hal yang berbeda. Tahapan 1 sampai 3 sudah jelas kok. Anda, aliran dana Anda mengatakan tidak ditemukan, tapi bagaimana dengan kebijakan yang merugikan negara, yaitu bailout Senturi? Oh, kebijakan lihat endingnya. Bagi saya, Profesor Budiono, ya yang doktor begitunya, Dr. Sri Mulyani, endingnya kita bangga. Kita badai walaupun belum berlalu, kita lolos dari krisis ekonomi dunia. Karena itu saya terima kasih Pak Profesor dan Pak Ruhut. Kami semua rakyat Indonesia menghormati Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani. Kita perlu catat itu. Tetapi dalam kasus ini mohon maaf, ada sesuatu yang kita bisa buktikan bahwa terjadi kekeliruan, terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka untuk itu harus bertanggung jawab. Anda mengatakan Bang Ruhut tadi bahwa justru bailout itu menyelamatkan perekonomian Indonesia, begitu ya. Tapi kan Anda bukan orang ekonomi, Bang Ruhut. Hah? Anda kan orang hukum. Sekarang gini, oke, ini paling bagus. Ini pertanyaan Rama yang bicara bukan Ruhut, tapi apa? G20, masyarakat ekonomi dunia yang menyatakan 3 negara yang lolos, pertama Cina, kedua India, ketiga Indonesia. Saya ingatkan. Terima kasih Bu Coba Sri saya Mulyani, ingatkan terima ini. kasih Pak Ini kan Budiono. dari awal kan Pak Ruhut itu selalu mengatakan G20. Saya tidak ngerti apakah dia ngerti kata-kata itu. Tetapi saya buka lagi. Beberapa hari yang lalu, George Soros, seorang pemain uang terbesar di dunia, pernah mengatakan tidak perlu melakukan bailout. Iya. Apa katanya? Kita mayoritas Islam loh. Kita memang negara Pancasila. Kok ngomong-ngomong Yahudi? Soros? Saya kira itu di luar Ih, substansi. gila. Beda. Apa urusannya Soros? Kita nggak welcome sama Soros. Saya berikan Sorry, kesempatan kasihlah Bang. contoh Timur Tengah, Arab. Jangan nama Yahudi. Udah makin sakit ini kawan. Terakhir, Mas Bambang. Ya, Makin saya kira sakit ini kita contohnya. keliru mengundang artis di sini. Jadi saya kira ini kekeliruan Iwan mengundang artis. Iya, karena nggak Jadi bisa kita lawan aku, berhati-hati ya aja begitu. Ya, Tapi baik. yang pasti bagi Golkar, sekali layar kembang, surut kita berpantang. Saya Rama ya, saja. Ah. Saya paham kalau misalnya pada perdebatan-perdebatan seperti ini dibutuhkan seseorang yang bisa membuat meriah suasana seperti Pak Ruhut. Tapi jujur saya katakan sama sekali beliau tidak mengerti substansi dari masalah ini. Baik. Oke, kita berharap Ketawa justru kodok. Dengan statementnya bukan rakyat lagi yang ketawa. Baik. Kodok pun sekarang ketawa. baik, sayang sekali Iya. waktunya Yuk. terbatas. Terima Makasih, kasih Rama. Bapak-bapak, terima kasih. Makasih, Kita Bos. kembali ke studio. Iya, terima kasih. Baik, Mantap, Bos. Rahma, terima kasih. Ya, kita lihat ini ya, ada sejumlah pernyataan tadi kan adu pernyataan begitu kita lihat karena besok adalah kesimpulan akhir. Ya. Apakah pernyataan yang tadi sudah digembar-gemborkan dengan sedemikian keras akan bertahan sampai ke kesimpulan akhir? Ini Apakah menarik untuk mungkin dilihat. akan Atau ada masuk perubahan angin? tiba-tiba? Masuk angin dulu. Ya, ini menarik untuk disimak dan kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali di Kabar Petang.